Ya, saya kira terkait dengan penanganan berbagai permasalahan kepemiluan, baik di tataran norma maupun implementasi dari norma dan aturan, saya kira ini beberapa catatan ini tadi seluruhnya sudah dijelaskan Pak Arumahi tadi, terkait dengan manipulasi persyaratan pencalonan, invaliditas data pemilih, politik uang, penyalahgunaan kewenangan dan intervensi struktur kekuasaan, pengelembungan hasil perolehan suara yang melibatkan penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan atau masyarakat sebagai pemilih. Mungkin sedikit refleksi saja Bapak Ibu. Semester lalu saya ngajar mata kuliah berpikir kritis. Saya tanya ke mahasiswa saya. Kebetulan saat itu pasca selesai pemilu serentak, saya tanya siapa yang dapat serangan fajar, dan hampir 90% mahasiswa mengatakan mereka mendapatkan itu, hampir 90%. Itu berarti ada hanya 10% yang mungkin karena tidak didatangi saja. Saya jadi ya oke, dan saat itu terdiam, dan saya pikir ini baru dalam satu kelas yang saya ampuh gitu. Dan saya tanya apakah itu mempengaruhi pilihan Anda gitu. Ya. Dan ternyata ada setengah yang mengatakan mempengaruhi, dan ada yang katakan ya saya ambil saja, ya, kan dikasih tuh. Ya, saya ambil itu, tapi tidak mempengaruhi siapa yang harus dipilih. Tapi setelah kita membahas lebih jauh tentang apakah itu hal yang baik dari sisi norma, etika maupun dalam hal aturan, semua mahasiswa sepakat bahwa itu mestinya tidak dilakukan. Sebenarnya ada kesadaran bahwa politik uang itu adalah hal yang saya kira akan menghancurkan pilar-pilar demokrasi. Dan saya kira kita semua paham, saya nggak tahu lah, tapi ada beberapa yang mengatakan bahwa kos politik di Toraja itu yang paling tinggi. Saya tahu ya, definisi kos politik dengan money politik itu ya mungkin dua hal yang berbeda, tapi dalam titik tertentu kelihatannya dua-duanya sama saja gitu. Karena melibatkan uang, melibatkan materi. Tapi kalau kita lihat tarif per suara gitu, saya kira Toraja ini ngeri-ngeri sedap lah gitu ya. Dan sebagai lembaga akademik itu jujur itu jadi satu tamparan sih sebenarnya. Ada apa di Toraja sehingga kok Toraja dianggap sebagai kabupaten yang katanya paling tinggi serangannya itu, ya, harga suara itu paling mahal. Enggak tahu ya, malah ada yang bilang udah sampai 1 juta ya, 750 gitu. Di tempat lain katanya ya uang transport aja gitu. Saya nggak tahu, tapi saya kira ini sudah rahasia umum lah. Ya, persoalan tadi terkait dengan definisi money politik dalam pemilu kada atau pemilihan legislatif itu, ya itu satu hal dari sisi aturan, tapi saya kira ini yang ada di depan mata kita gitu. Dan kalau kemudian itu terkontaminasi pada generasi muda, yang saya bilang tadi di kelas saya 90% mengatakan saya terima, itu kita mau ngapain? Saya kira ini sisa ini aja jadi pertanyaan kita bersama, jadi refleksi bersama. Apa yang kita harus lakukan, baik sebagai penyelenggara, sebagai pengawas pemilu, ya sebagai organisasi kemasyarakatan, ya mungkin juga tentu yang sering menjadi harapan adalah dunia pendidikan. Ya saya kemudian diskusi dengan mahasiswa saya tentang apa yang disebut sebagai pragmatisme dan idealisme, bahwa sebagai akademisi ya tentu
harapannya terus mengedepankan idealisme sebagai sesuatu yang terus-menerus diperjuangkan di dunia akademik. Tapi kan kemudian menjadi persoalan ketika anak-anak muda kemudian justru sadar atau tidak sadar ya namanya uang ya saya tanya untuk apa itu uang itu, ya paling tidak ya, perempuan bilang untuk skin care, ya kan lumayan lah ya. Jadi saya kira ini yang jadi pertanyaan besar menurut saya. Malah ada yang bilang ini karena mungkin pengaruh budaya juga, tapi saya kira budaya Toraja tidak mengajarkan itu. Tapi kalau budaya bagi-bagi, ya saya kira iyalah ya, bagian dari budaya kita ya, matilah dan sebagainya, itu hal yang wajar saja. Tapi dalam konteks ini, apakah itu kita anggap sebagai sesuatu yang harus kita maklumi sebagai bagian dari konteks budaya, bahwa membagi-bagi itu adalah sesuatu yang tidak ada masalah. Saya kira itu yang catatan pertama dari saya, Bapak Ibu. Mungkin hal-hal yang terkait dengan persoalan-persoalan kepemiluan dan pengawasan kepemiluan tadi terkait dengan persoalan di partai politik, saya kira tadi Pak Rumahi sudah menjelaskan dengan sangat dalam. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Ya saya kira sekali lagi persoalan-persoalan kepemiluan tadi ini kan kelihatannya sesuatu yang selalu tadi Pak Harpadi katakan rahasia tapi umum. Ya bagaimana sesuatu yang rahasia tapi umum? Artinya kita memang berada dalam suatu situasi yang menganggap itu sebagai sebuah yang salah, tetapi memakluminya gitu. Dalam konteks kolektif itu kita anggap sebagai sebuah kebenaran gitu. Tapi kalau kita ditanya sebagai individu, kita anggap itu pelanggaran gitu. Tapi kita memakluminya dalam konteks kolektif gitu. Nah, sehingga saya kira pertanyaan berikutnya, bagaimana tindak lanjut pelanggaran politik? Kan ini kan yang sering jadi pertanyaan besar bagi kita masyarakat. Ada yang kita tahu bahwa itu ada pelanggaran, tapi tidak ditindaklanjuti. Dan terlepas dari tadi ya, regulasi yang ada untuk mengatur proses-proses kepemiluan. Tapi menurut saya, kalau tadi yang disampaikan Pak Harmahi tadi, semua persoalan-persoalan yang sifatnya justru masif ya. Artinya pelanggaran-pelanggaran yang tidak ini sendiri-sendiri, tetapi sesuatu yang berdiri karena atau terjadi karena ada upaya-upaya secara kolektif ya dilakukan. Nah, menurut saya sesuatu yang masif begini agak tidak efektif kalau kemudian hanya melalui proses penindakan, karena tidak semua orang harus kita hukum. Kalau satu kali ya, kan kita tahu lah siapa yang melakukan, dari mana uangnya, siapa yang edarkan, siapa yang terima. Kalau semua harus dihukum, terus gimana caranya? Nah, itu artinya bahwa pelanggaran-pelanggaran kolektif itu memang harus, menurut saya harus melalui, yang mau tidak mau melalui pendidikan politik atau pendidikan kepemiluan. Karena tidak bisa mau disanksi semua ya. Kalau disanksi semua habis ya, semua orang disanksi. Ya kalau mau ikut yang undang-undang yang disampaikan Pak Harmadi tadi, saya nggak tahu kalau itu pun tadi masih Pak Harmadi katakan masih banci. Kalau misalnya tidak banci, terus mampukah itu ditegakkan gitu? Kalaupun itu ditegakkan gitu, kita semua habis. Nah, sehingga menurut saya jalan keluarnya adalah mau tidak mau harus melalui sebuah proses sosialisasi, dan saya kira apa yang dilakukan hari ini menurut saya hal yang baik ya, untuk unsur-unsur masyarakat diundang untuk ya termasuk kami. Saya jujur menyampaikan terima kasih boleh hadir di sini untuk nanti mungkin mendapatkan catatan-catatan apa yang harus perguruan tinggi lakukan. Dan kemarin kami sudah kerjasama dengan penyelenggara pemilu KPU, dan
kemarin KPU sudah menyurat ke kami untuk nanti dimungkinkan untuk bisa kerjasama melalui atau memfasilitasi giat sosialisasi dan pendidikan pemilih di kalangan mahasiswa. Kami rencana nanti akan memberi ruang di penerimaan mahasiswa baru, menyampaikan informasi tentang kepemiluan. Kami juga mungkin akan wawancara bersama. Kami kebetulan punya podcast. Nanti kami akan undang KPU untuk menyampaikan hal-hal. Ya kemarin kan ini kan masa istirahat ya. Jadi ya saya kira penting, dan saya kira di masa istirahat ini penting untuk melakukan gerakan-gerakan dan memungkinkan masyarakat bisa memahami bagaimana harusnya masyarakat harus memposisikan diri dalam bersama-sama meningkatkan kualitas demokrasi atau kualitas kepemiluan kita. Saya kira UKI Toraja juga sudah pernah kerjasama dengan Bawaslu, dengan Pak Andreas kemarin 2 tahun yang lalu ya, mungkin kayak yang mungkin harus diperbaharui lagi. Tapi saya kira kami bersedia untuk nanti memberi dukungan dalam hal kajian atau apapun namanya yang memungkinkan bisa melibatkan perguruan tinggi dalam ikut. Saya kira kayak sekarang perguruan tinggi juga sekaligus menjadi bagian dari sarana untuk melaksanakan fungsi-fungsi Tridharma, bahwa perguruan tinggi juga kemudian harus bertanggung jawab terhadap fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Ya memang kami tidak punya fakultas hukum ya, tapi saya kira ada beberapa dosen kami yang punya kemampuan dalam penelitian sosial, kira-kira gitu ya, sosiologi, politik dan sebagainya. Saya kira kami siap untuk kemudian bisa berkontribusi bersama-sama dengan baik penyelenggara pemilu maupun Bawaslu untuk meningkatkan kualitas kepemiluan kita ke depan. Karena sekali lagi saya sendiri sering ngeri-ngeri amat kalau pemilu kada maupun pemilihan legislatif kemudian kita mendengar isu-isu money politik ini dengan harga yang menurut saya di luar nur lah ya, di luar nalar gitu. Kalau bisa suara seharga itu gitu. Terus uangnya dari mana, terus nanti pengembaliannya seperti apa. Nah kan kalau sudah bicara begitu kan kita kan sudah akan bicara tentang kualitas kualitas tokoh yang kita pilih gitu. Jadi saya kira ini satu hal yang perlu memang menjadi perhatian bersama. Yang terakhir saya kira memang fenomena pemilihan serentak juga sedikit mempengaruhi psikologi masyarakat ya. Di mana di satu sisi tentu kita berharap bahwa pemilihan langsung ya serentak itu merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Tapi di satu sisi kan kita melihat kan memang di tataran masyarakat ya masyarakat kita kan masih ya sekali lagi dalam konteks pengetahuan demokrasi atau pengetahuan terkait dengan masalah-masalah politik dan kepemiluan, saya kira ini yang mungkin juga masih kurang, sehingga masyarakat dengan mudah kemudian harus terbawa dengan dinamika-dinamika dalam proses-proses pemilihan, sehingga sekali lagi kembali ke persoalan bagaimana ini harus disampaikan ke masyarakat terutama di generasi muda. Karena ya mahasiswa UKI sekarang itu sekitar 7.000-an. Itu potensi sosial dan potensi politik yang sangat besar ya. 7.000, saya bilang 7.000 mahasiswa UKI kalau disuruh ratakan Toraja itu bisa loh. Jadi mahasiswa ini anak-anak muda ini kita mau ngapain? Mau diapain gitu? Mau diapain mereka? Mau diarahkan kemana? Apakah mereka harus jadi penerus dari tadi ya proses-proses yang tadi? Nah, bagaimana kemudian di cut off dan
menjadi kesadaran bersama untuk mulai membangun kesadaran anak-anak muda ya terkait dengan bagaimana harusnya menegakkan prinsip-prinsip dalam demokrasi. Dan di satu sisi kan juga fenomena multi partai ya, dengan kita lihat sekarang ya, partai politik kan juga tidak jelas ideologinya. Kalau sudah berkumpul kelihatannya sama ideologinya gitu. Ya, kalau sudah berkumpul kan, kalau sudah berkoalisi gitu ya. Ya tadi saya kira Pak Ar-Mahir tadi sampaikan dengan mudahnya loncat sana sini, dengan mudahnya partai A, partai B akrab, terus setelah itu tiba-tiba bermusuhan. Ya walaupun kita paham, ya katanya idiom politik itu tidak ada kawan sejati dan musuh sejati, tapi ya sebagai organisasi politik, saya kira memang saya lihat ya sebagai masyarakat, ya saya lihat partai politik yang sudah tua juga sekarang ini ya juga kayak kanak-kanakan juga gitu ya. Jadi kita sudah jujur aja sebagai masyarakat kita sudah tidak tahu ya mana partai politik yang sesungguhnya adalah partai politik gitu. Ya baru katanya semua pemilihan harus melalui partai politik. Nah, terus kalau sebagai partai politik dan masyarakat harus menyerahkan seluruh proses pemilihan pemimpin itu melalui mekanisme partai politik, tapi di satu sisi juga masyarakat mulai tidak percaya dengan partai politik. Ya kan itu juga jadi persoalan. Ya, jadi mungkin memang persoalan politik, persoalan kepemiluan ini memang pasti akan rumit karena kemudian kita masuk dalam satu proses pemilihan langsung yang serentak gitu ya. Ya sudah kita udah bisa bayangkan begitu akan sangat kompleks persoalannya. Tapi saya kira dengan pertemuan hari ini saya kira memang ya kami sebagai akademisi tentu sebagai perguruan tinggi ya sekali lagi siap untuk bisa bekerjasama dengan teman-teman di penyelenggara maupun pengawas untuk nanti bagaimana mengawal anak-anak muda kita yang 7 ribuan di UKI misalnya ya ke depan bisa jadi apa ya bisa dikuatkan ya kemudian tidak dilibatkan atau tidak terlibat dalam proses-proses yang kemudian mengarahkan kita pada satu proses pemilihan yang yang kemudian akhirnya menghasilkan kepemimpinan yang ya kita yang pilih tapi akhirnya kita juga yang kritik gitu ya. Ini persoalan kita ya. Kalau saat ini jujur kalau lihat media sosial terkait dengan gonjang-ganjing baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini, ya kita jujur aja kita ke depan Indonesia ini mau dibawa kemana? Ada pertanyaan besar tentang ya bukan mau pesimis tapi saya kira semua ini kan juga pasti ada kaitannya dengan proses-proses pemilihan tadi ya. Saya kira terima kasih Pak Ar-Mahir tadi sudah sudah saya kira sudah sangat dalam. Mohon maaf saya tidak menyiapkan slide presentasi tapi saya kira ini hanya sedikit catatan tambahan sebagai bagian dari refleksi bersama terhadap proses-proses kepemilihan yang kita sudah lakukan. Terima kasih. Terus semangat.